Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana penyusunan suatu skripsi ya. Jadi kita lebih ke fokus dulu bagaimana menentukan permasalahan penelitian, gitu ya. Oke, jadi fokus ke menentukan permasalahan penelitian. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan, mana sih yang harus disusun terlebih dahulu? Judul terlebih dahulu atau masalah terlebih dahulu? Ya, mana yang lebih dulu kira-kira? Nah, sekarang sebelum kita menjawab misalkan, aduh aku mau menentukan judul dulu atau masalah dulu ya. Itu kita berangkat ke apa tujuan kita menyusun suatu skripsi. Tujuan sih kita menyusun suatu skripsi itu adalah menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan serangkaian penelitian, begitu ya. Jadi skripsi itu bisa disusun kalau yang namanya adalah ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya tidak jadi skripsi, begitu ya. Maka yang disusun lebih dulu yang mana? Judul atau masalah terlebih dahulu? Maka dia adalah masalah terlebih dahulu, gitu ya. Jadi masalah dulu kalian tentukan, baru nanti menentukan judulnya. Lalu masalah gitu ya. Kita sudah berbicara mengenai masalah. Kemudian masalah itu sebenarnya apa sih? Masalah itu sebenarnya apa? Masalah itu adalah untuk menentukan masalah itu apa, kita ke definisi masalah. Masalah itu adalah kesenjangan atau gap yang terjadi antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan, disitulah terjadi yang namanya adalah masalah. Gitu ya. Kalau misalkan kenyataan itu terjadi sesuai dengan harapan yang kita inginkan, di situ tidak terjadi masalah. Gitu. Kalau tidak terjadi ketidaksinkronan, itu berarti terjadi masalah. Gitu ya. Contohnya misalkan kita inginnya sampai di sekolah misalkan mengikuti pembelajaran tepat waktu, tapi kenyataannya kita tidak sampai, selalu tidak tepat waktu gitu ya. Maka di situ terjadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua masalah itu bisa diangkat dalam masalah penelitian? Ya. Jadi masalah dalam penelitian itu punya ciri-ciri. Jadi tidak semua masalah bisa diangkat dalam masalah penelitian. Ada yang namanya adalah masalah umum, ada yang namanya adalah masalah dalam penelitian. Jadi masalah umum, masalah itu terbagi dalam masalah umum dan masalah dalam penelitian. Masalah secara umum, masalah umum itu apa? Masalah yang bisa diselesaikan tanpa menggunakan prosedur ilmiah. Itu adalah masalah umum. Itu contoh misalkan tadi, kita ingin sampai di sekolah melakukan suatu proses pembelajaran di sekolah tepat waktu, tapi kenyataannya kita sering terlambat gitu ya. Nah, kalau misalkan masalah itu bisa diselesaikan tanpa prosedur ilmiah, itu namanya masalah umum. Nah, setelah kita telaah ternyata sering terlambat karena apa? Karena sering begadang misalkan, sering main game sampai malam. Ya udah berarti kita bisa selesaikan masalah itu dengan kita tidur lebih awal, tidak usah main game sampai malam, tidurnya lebih awal, bangun awal, selesai sudah kita misalkan sampai di sekolah tepat waktu gitu ya sebelum belajar dimulai. Nah, misalkan masalah itu bisa diselesaikan tanpa prosedur ilmiah, ya udah berarti itu namanya masalah umum gitu. Lalu bagaimana ciri-ciri masalah itu bisa diangkat dalam masalah penelitian? Ciri-ciri yang pertama adalah masalah itu harus memiliki yang namanya nilai penelitian. Apa yang dimaksud dengan nilai penelitian? Nilai penelitian itu adalah masalah yang kalian angkat itu asli, bukan plagiat. Ya, asli bukan plagiat, itu catatan ya. Terus kemudian mempunyai hubungan sebab akibat, dapat diuji dengan melakukan uji penelitian, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memerlukan pemecahan dengan menggunakan metode penelitian. Artinya masalah yang kalian angkat itu bisa diselesaikan dengan menggunakan serangkaian metode penelitian nanti yang kalian ajukan, gitu ya.
Kemudian yang ketiga, sesuaikan dengan kualitas peneliti. Artinya kalian sesuaikan judul yang kalian ambil dalam program studi yang kalian ambil. Kalau misalkan di sini kita fokus ke pendidikan matematika, ya judul yang diambil yang sesuaikan dengan pendidikan matematika, gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari mana kita mendapatkan masalah-masalah penelitian atau sumber-sumber penelitian itu bisa kita peroleh dari mana aja? Itu sumber penelitian itu bisa kita peroleh yang pertama itu dari yang namanya adalah pengamatan secara langsung di lapangan. Bisa melalui observasi, bisa melalui survei di lapangan. Nah, kalau kalian sudah pernah melakukan terjun langsung karena di sini kita basicnya ke pendidikan ya. Jadi kalau misalkan kan di magang 1, magang 2 kalian sudah pernah terjun langsung di sekolah. Jadi setidaknya secara gambaran umum kalian sudah tahu situasinya di sekolah seperti apa. Nah, di situ kalian kan sudah melakukan pengamatan. Apa yang terjadi di sekolah? Misalkan masalah apa? Begitu ya. Misalkan contoh misalkan guru di sekolah itu sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Tapi ketika siswa itu dites ya, kenyataannya hasil belajarnya, atau misalkan kita mau melihat dari kemampuan pemecahan masalah ya, ternyata kemampuan pemecahan masalahnya masih rendah. Padahal guru sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, disitulah terjadi masalah. Itu bisa kita angkat dalam masalah penelitian dari hasil pengamatan kalian seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu masalah bisa diperoleh dari pustaka. Pustaka maksudnya itu adalah kalian sering-seringlah membaca misalkan jurnal atau proceeding gitu ya, laporan penelitian gitu. Kalian baca, kalian cek di bagian akhirnya kesimpulan dan saran. Di bagian saran itu biasanya ada rekomendasi hasil penelitian. Misalkan perlu dilakukan penelitian tindak lanjut mengenai apa. Nah, itu bisa kalian angkat di dalam masalah kalian gitu ya, masalah dalam penelitian gitu maksudnya. Tuh. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa kita peroleh lagi dari yang namanya adalah masalah teoritis. Masalah teoritis itu penelitian berupa pembuktian dari suatu teori. Masalah teoritis itu masalah yang diturunkan dari teori dan literatur yang ada. Masalah teoritis adalah masalah yang diturunkan dari teori-teori dan literatur. Jadi, penelitiannya berupa pembuktian dari suatu teori gitu. Misalkan begini. Dari suatu teori, misalkan teori A, kita lakukan penelitian di sekolah A. Oke, hasilnya sesuai dengan teori yang ada begitu. Tapi kalau misalkan kita terapkan di sekolah B, belum tentu hasilnya sesuai dengan teori yang ada. Gitu ya. Itu jadi penelitiannya bisa pembuktian berupa suatu pembuktian teori. Yang keempat, sumber yang keempat bisa kita peroleh dari masalah sosial. Masalah sosial misalkan hot news yang sekarang ini terjadi. Misalkan contohnya hot newsnya apa? Misalkan kita sekarang ini kan sedang memiliki masalah di tengah pandemi COVID-19. Tapi pembelajaran masih harus berlangsung, misalkan pembelajaran daring. Nah, bagaimana misalkan kita bisa angkat bagaimana kita bagaimana siswa bisa tetap termotivasi di tengah pembelajaran dalam pembelajaran daring di tengah pandemi COVID seperti ini. Itu bisa kita angkat dalam masalah sosial yang sekarang ini bisa terjadi. Nah, sekarang yang kelima itu bisa diperoleh masalahnya dari pengalaman praktis. Pengalaman praktis itu maksudnya adalah pengalaman pribadi peneliti gitu ya. Atau bisa dari pertemuan atau konferensi. Pertemuan atau konferensi ini bisa dari bisa dari seminar, konferensi gitu ya. Seminar nasional ataupun seminar internasional. Di situ kan kita akan mendapatkan info-info gitu ya. Bisa menjadikan ide-ide masalah yang kita angkat. Atau bisa melalui suatu media. Media itu kan bisa melalui media massa, media elektronik, sekarang itu kan banyak ya. Luas sekali. Kemudian, nah itu adalah sumber-sumber permasalahan penelitian gitu. Nah sekarang saya langsung aja ke contoh permasalahan gitu ya. Contoh masalah yang bisa kita angkat dalam masalah penelitian. Nah, karena di sini kita fokusnya misalkan adalah di kalian pendidikan gitu ya. Jadi kalian kan terjun ke sekolah gitu. Nah,
di sekolah itu kan ada beberapa ya, ada kita mau melihat dari siswanya atau melihat dari pembelajaran itu kan banyak sekali. Nah, sekarang kita ke yang pertama dulu, kita mau melihat dari siswa. Nah, saya mau mengambil dari kemampuan siswa misalkan. Masalahnya kita ambil dari kemampuan siswa. Nah, kemampuan siswa itu kan ada 3 ranah ya. Yang pertama adalah afektif, yang kedua adalah kognitif, yang ketiga adalah psikomotorik. Nah, afektif contohnya misalkan di suatu sekolah A, minat belajar siswa, minat belajar ya, afektif misalkan kaitannya dengan minat belajar siswa itu masih rendah. Itu bisa kita angkat dalam masalah penelitian. Minat belajarnya masih rendah, motivasi belajarnya masih rendah misalnya. Itu kenapa? Gitu. Kita bisa angkat. Kemudian kognitif kaitannya dengan pengetahuan. Jadi misalkan kemampuan pemecahan masalah kelas A masih rendah atau sekolah A masih rendah, kemampuan berpikir kritisnya masih rendah, kemampuan berpikir kreatifnya masih rendah. Itu bisa jadi masalah dalam penelitian. Terus kemudian dari ranah psikomotorik kaitannya dengan keterampilan ya. Keterampilan berpikir kritisnya masih rendah, keterampilan memahami konsepnya masih rendah. Itu bisa kita angkat dalam masalah penelitian, gitu ya. Itu kalau dari segi siswanya. Nah, sekarang bisa juga kita melihat dari segi pembelajaran yang terjadi di sekolah. Biasanya dalam suatu proses pembelajaran itu kan guru menerapkan model ataupun metode ataupun pendekatan ya. Bisa kita angkat sebagai masalah misalkan manakala model, metode, pendekatan yang digunakan ternyata masih kurang tepat untuk siswanya. Nah, itu bisa kita angkat dalam masalah penelitian begitu ya. Nah, sekarang bisa juga dari penggunaan bahan ajar ya. Misalkan penggunaan bahan ajarnya masih kurang tepat. Nah, sekarang itu kan banyak sekali bahan ajar yang menarik ya, bisa melalui flipbook maker, kalian bisa menampilkan dengan flash gitu ya. Itu kan bisa kalian angkat dalam masalah penelitian terkait dengan penggunaan bahan ajarnya di sekolah yang mungkin masih seperti itu gitu ya. Itu adalah contoh-contoh masalah penelitian. Nah, sekarang mungkin sambil kalian pikirkan kira-kira masalah apa yang ingin kalian angkat di dalam penelitian kalian nantinya. Jadi masalah dulu kalian tentukan, nanti baru kalian menentukan judulnya. Begitu ya? Oke, semangat menentukan dalam mencari masalah penelitian. Oke, sehingga kalau kalian masalah sudah ketemu, baru nanti kalian tentukan judulnya, itu nanti akan lebih cepat untuk proses skripsinya gitu ya. Oke, sehingga kalian kan juga bisa lulus dengan tepat waktu. Begitu penyampaian saya tentang bagaimana menentukan permasalahan penelitian. Itu ya, saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.